kelas kardio, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu kita mau kebaktian ya. Untuk hari ini, khusus hari ini kita mau kebaktian dan ibu sendiri yang membacakan cerita untuk anak-anak ibu semuanya. Ya, kita mau pakai buku cerita Alkitab seperti ini, tapi yang selama ini yang bacakan orang tua, khusus hari ini ibu yang bacakan ceritanya. Ibu udah rindu bercerita untuk anak-anak kelas kardio semua. Oke? Jadi sebelumnya masih rajin berdoanya kan aku masih tahu berdoa, masih pintar bernyanyi. Nah, kalau begitu, untuk memulai kebaktian kita, mari kita puji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lagunya Ku Masuki Gerbangnya. Oke? 1 2 3 ya. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke semuanya, sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau kebaktian, walaupun jarak memisahkan kami, tapi kami rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dari ibu guru kami. Tuhan, ajari ibu guru kami untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak ibu semuanya, sekarang ibu mau membacakan cerita tentang Stefanus. Oke, Stefanus. Siapa sudah pernah dengar cerita dari guru sekolah minggunya tentang Stefanus? Sudah ada yang tahu? Iya, Stefanus itu adalah anak seorang yang diberkati Tuhan dan diberi kuasa melakukan mukjizat. Orang-orang Yahudi tidak mampu menandingi kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu mereka menuduh Stefanus telah menghina Nabi Musa dan Allah. Kemudian mereka menangkap Stefanus dan membawa ke pengadilan agama. Lalu imam besar bertanya kepada Stefanus, apakah semua yang dikatakan oleh orang itu benar? Lalu Stefanus menjawab, adakah seorang nabi yang tidak kamu hina dan siksa? Engkau telah membunuh nabi-nabi yang memberitakan tentang Mesias. Mendengar perkataan Stefanus, anggota pengadilan agama menjadi marah. Mereka menyeret dia keluar kota. Kemudian melemparinya dengan batu. Nah, ini foto-fotonya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menitipkan pakaian mereka pada seorang muda yang bernama Saulus. Sementara mereka melempari Stefanus, Stefanus berseru, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu ia berlutut dan berteriak dengan suara yang keras, Tuhan, janganlah dosa ini ditanggungkan ke atas mereka. Sesudah mengatakan begitu, Stefanus pun mati. Nah, begitulah ceritanya. Dan hari ini yang perlu anak-anak ibu ketahui bahwa dari tokoh cerita kita hari ini tentang si Stefanus, apa yang bisa kita pelajari? Nah, setia selamanya mengikut Yesus. Maksudnya gimana ya? Setia selamanya mengikuti Yesus. Ya seperti Stefanus, walaupun dia sudah kena lempar, dia dihina, dia dipukul, dilempari dengan batu yang besar, batu yang kecil, tapi dia selalu setia kepada Tuhan. Padahal orang-orang Yahudi itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia benci sekali kepada Stefanus karena Stefanus itu punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Nah, karena dia punya kuasa, makanya orang-orang Yahudi itu merasa cemburu, iri hati, sehingga mereka mau memusnahkan atau mau membunuh si Stefanus. Mereka pikir setelah si Stefanus nanti dimasukkan ke pengadilan, mereka nanti sudah dihukum, si Stefanus ini nanti sudah dihukum, sudah dilempari, dia pasti meninggalkan Tuhan Yesusnya. Pikir orang-orang Yahudi, ternyata perkiraan mereka salah. Stefanus semakin bertekun berdoa, semakin rajin berdoa kepada Tuhan, dan ketika dia sudah mau meninggal, dia juga tidak lupa berdoa. Dan katanya tadi apa? Tuhan Yesus, terimalah rohku, katanya. Terus satu lagi pesannya, Tuhan, janganlah dosa ini ditanggungkan ke atas mereka. Berarti Stefanus masih mempunyai hati. Dia masih menginginkan mereka itu bertobat dan mereka diampuni. Nah, jadi intinya Stefanus tetap setia kepada Tuhan. Dia itu adalah mati martir, setia, berani mati demi mempertahankan kebenaran Tuhan. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak-anak ibu semuanya yang pas kardiol, yang nonton ini semuanya. Coba kalau kalian di posisinya si Stefanus, ayo, kau ke gereja. Kalau ke gereja, aku hantam misalnya. Kalau siapa yang berdoa sekarang, ada yang bilang, kalau siapa yang berdoa sekarang, akan ku kasih hukuman. Katanya misalnya gitu. Berani nggak kalian berdoa? Atau langsung mundur? Aku nggak mau berdoa, nanti ada orang yang mukul aku, udah lah nggak usah berdoa. Misalnya. Berani nggak gitu? Berani tetap berdoa? Masih diancam saja kita kadang sudah takut. Ya kan? Kalau Stefanus tidak. Dia tidak takut ancaman, bahkan tidak takut dengan hukuman, dilempari. Kalau kita diancam saja, jangan nanti kebaktian di rumah, nggak usah kebaktian di rumah, nggak perlu ribut di rumah kalau kebaktian. Misalnya ada yang bilang kayak gitu. Apakah kalian masih tetap mau kebaktian di rumah? Ibu harap semuanya harus setia dalam Tuhan, setia dalam
perintah-perintah Tuhan. Dan untuk sekarang ini kita harus setia dengan pemerintah kita. Kalau disuruh tidak boleh keluar rumah, kalau tidak perlu jangan ada yang keluar rumah. Tidak boleh jalan-jalan atau tidak boleh keluar daerah, jangan keluar daerah. Harus cuci tangan dengan baik, sering-sering cuci tangan, harus cuci tangan. Kalau keluar dalam keadaan terpaksa harus pakai masker, harus pakai masker. Nah, setia terhadap perintah pemerintahan kita. Nah, kalau sama pemerintahan kita setia, dan kita juga harus lebih setia kepada Tuhan kita. Oke, anak-anak ibu semuanya, ceritanya sudah selesai. Kita harus tetap setia seperti Stefanus. Oke, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah dapat kami dengarkan pada hari ini. Ajari kami Tuhan, ajari anak-anak Tuhan agar tetap setia di dalam hal-hal yang sekecil apapun, agar kami tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau kasih tugas. Ibu mau kasih tugas. Tugasnya kita mau mewarnai ini tentang Stefanus yang sedang dilempari batu oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, coba anak-anak ibu semuanya buat gambarnya ini menjadi lebih terang, lebih bagus. Oke, nah ibu semuanya, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu hasilnya. Dan ingat selalu untuk setia beribadah, setia berdoa di rumah kita. Dan ingat, besok hari Minggu, ibu harap semuanya kebaktian di rumah. Ada itu kan? Kalau kita gereja GBKP, ada pengurus moderamen kita, KKR, setiap jam 8 kita boleh nonton di YouTube. Ya, Piara KKR itu judul YouTube-nya anakku. Boleh kita kebaktian bersama di YouTube. Oke, nah ibu semuanya, silahkan dikerjakan ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat.